datang ke masjid, langkahkan kaki, dengar tausiah. Alhamdulillah kita memilih jalan yang baik. Semuanya hadir ke masjid melimpah ruah. Ini orang-orang sibuk semua ini. Ibu wali kota, DPRD, DPR RI, orang-orang yang tidak sempat. Banyak di tempat lain nggak sempat sholat subuh. Pasti tanya nggak sholat subuh Pak? Banyak amal lain. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Orang yang tidak sholat dibawa kepada hakim, hakim bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Sholat hanya buang-buang waktu saja. Maka orang ini dikasih waktu untuk bertobat 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad sore hakim nanya lagi, kenapa kamu tidak sholat? Sholat gak penting. Panggil algojo, pancung kepalanya, selesai masalah. Tapi kalau dia tidak sholat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak sholat karena malas. Maka dia termasuk golongan orang yang fasik. Orang yang fasik tidak dihukum mati, tapi dia diberikan hukum ta'zir. Hukum ta'zir bermusyawarah sultan ulil amri, penguasa dengan hakim, dijatuhkanlah hukuman cambuk. Bisa juga hukuman denda, bisa juga hukuman al-habsu, penjara. Jadi orang yang sholat itu 2 kemungkinan. Kalau dia mengejek ajaran Islam, dia murtad. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan 3. Kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka halal darahnya ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh hukum mati. Yang kedua, at-thayyibuz zani, berzina. Sudah punya istri, sudah punya suami, berzina dengan orang lain, maka ditanam badannya setengah, dilempar batu pakai sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, laki-laki perempuan kalau sudah menikah berzina, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam, dia pengkhianat, maka dia juga dianggap orang yang halal darahnya. Bukan kata Abdul Somad. Kenapa Ustaz Abdul Somad ini biasanya kami lihat kalau ceramah di YouTube itu slow, nyantai, ini kok selalu tegang sekali? Karena baju baru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh ini tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Bima, waktu sholat bima, maghribnya jam berapa? Maghrib waktu bima itu jam 18:03. Berarti kita pengajiannya sampai jam 6:03. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dalilnya hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Jadi dalam hadis itu disebut duduk, bukan berdiri. Kenapa berdiri? Karena nggak dapat tempat duduk. Summa yusalli rak'ataini, setelah terbit matahari, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunnah 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, niat saja di dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya enggak ditentukan, bebas. Qul wallahu Pak Ustaz, bagus, afdal. Lalu setelah itu apa yang dia peroleh? Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Saya tidak mau kalau hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadisnya hasan. Kata siapa? Kata Imam Tirmidzi.
Dalam kitab apa? Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu siapa? Muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanbali itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muridnya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam Maliki dapat dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita lakukan ini adalah melanjutkan ibadah yang diwariskan dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampailah ke kita hari ini 1443 Hijrah, 500, hampir 1500 tahun sampai hari kiamat. Islam akan tetap ada di Bima, insyaallah. Kata siapa? Jangan bangga dengan masjid yang besar. Jangan sombong dengan orang yang hebat di zaman sekarang. Ada kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova. Cordova, nun jauh di sana. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Laut Samudra Atlantik, nyebrang ke atas, naik masuk ke Andalusia. Salah satu kotanya bernama Cordova. Ada seorang ulama yang kitabnya selalu dikaji. Nama kitabnya Al-Hikam, isinya hikmah-hikmah. Nama penulisnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia punya guru, nama gurunya Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Mursi diambil dari kota Mursia. Mursia juga ada di Andalusia. Ulama-ulama besar. Imam Ibnu Arabi terusir lari ke Damaskus. Asalnya juga adalah Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, Andalusia dekat Indonesia, jauh. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Andalusia dia tidak tahu. Tapi kalau Real Madrid, Barcelona dia tahu. Spanyol, guys. Begitulah negeri yang hebat itu, yang membawa Islam ke sana. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Kalau kita mengenal, ada orang barat menyebut Gibraltar. Ketika umat Islam menyeberang dari Afrika Utara, lalu kemudian mereka melewati selat, ada bukit. Bukit itu disebut dengan Jabal Tariq. Jabal Bukit Tariq, bukitnya Tariq bin Ziyad. Orang barat susah menyebut Jabal Tariq, mereka menyebutnya selat Gibraltar. 700 tahun Islam berkuasa. Masjidnya megah, cantik dan indah. Ulama-ulama besar ada, tapi hanya sekedar masa lalu. Zaman sekarang tidak boleh masjid itu dilaksanakan sholat, karena dia sudah menjadi museum cagar budaya. Apa mau 100 tahun, 200 tahun akan datang masjid ini jadi museum? Kaligrafinya tetap ada, lampu-lampunya tetap ada, tapi azan tidak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan ada polisi dan tentara menjaga masjid, bukan menjaga dari kerusuhan, tapi menjaga forbidden for praying, dilarang sholat. Datanglah turis masuk ke dalam, anak muda, dia pun azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau menangkap, nggak boleh sholat di sini. Saya tak sholat, azan aja. Kenapa kamu azan? Karena batu-batu ini rindu mendengar kalimat Allah. Kita menjadi mundur, masjid kita menjadi hancur, anak muda kita tidak sholat. Jangan salahkan orang lain. Salahnya adalah kita karena tidak mewariskan agama Islam. Makanya anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya. Walaupun orang Bima mau sekolah anaknya S2, S3 ke Jepang, Amerika, Eropa, tidak ada orang Bima ketika anaknya lahir dibisikkan ke telinga, nanti kau kirim S3 ke Jepang. Yang dia bisikkan adalah asyhadu an la ilaha illallah.
Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah ar-ra'iyati, tentang kepemimpinan kamu. Saya bukan wali kota, saya bukan DPR RI, saya bukan DPRD, saya bukan wali kelas, saya bukan wali murid, saya hanya kepala rumah tangga Pak Ustaz. Satu orang kepala rumah tangga punya rakyat. Siapa rakyatnya? Istri dan anaknya. Saya Pak Ustaz sama rakyat yang satu itu pun saya takut juga. Mati aja lah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang suami yang taat ke masjid, rajin berjamaah, mendengar pengajian, tapi membiarkan istrinya membuka rambut dilihat laki-laki yang tidak mahram, pakai baju you can see, kamu kan bisa melihat, kamu bisa melihat ketiak istri saya, maka sesungguhnya kakimu sudah berada di surga sebelah, tapi sebelahnya sudah masuk neraka duluan. Tapi kalau Pak Ustaz kan tidak ada dosa warisan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Istri tidak mewarisi dosa suami, suami tidak mewarisi dosa istri. Kita menghadap Allah kan bawa dosa masing-masing. Betul. Tapi laki-laki diberikan tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah. Jangan gara-gara tausiah ini yang laki-laki jadi takut menikah. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan supaya saya dapat keturunan anak soleh penghafal Quran yang baik Pak Ustaz. Kenapa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Belum. Umurnya berapa? 40 tahun. Kok bisa 40 belum punya anak? Belum nikah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk beribadah. Apa itu? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Sehebat-hebatnya laki-laki, walaupun sholat berjamaahnya tidak tinggal, walaupun hafal Quran, imannya masih setengah. Kalau dia belum menikah. Begitu dia sudah menikah, maka imannya langsung komplit 100%. Laki-laki yang belum bertakwa, kalau dia menikah, imannya sudah 50%. Bagaimana menyempurnakannya? Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah. Jadi sempurnanya iman itu 50%-nya nikah, 50%-nya takwa. Begitu yang benar. Di banyak juga sebagian lagi, iman itu sempurna, 50%-nya nikah, yang 50% nikah lagi. Lihatlah Bu, mereka tersenyum. Padahal saya cuma mancing aja. Dia nggak tahu istrinya streaming dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu adalah ibadah. Jangan salah paham. Menikah adalah ibadah, tapi buah dari pernikahan adalah anak. Kalau ada orang yang rajin sholat setelah meninggal dunia, putus. Tapi orang yang menikah ibadahnya tidak putus. Kenapa? Karena anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang Rabbi habli minas sholihin. Ini yang sholat subuh ini, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, bapak ibunya masih hidup, almarhum kakeknya, almarhumah neneknya, mendapatkan pahala dari cucu-cucunya. Itulah mengapa orang selalu berdoa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Apalagi ini negerinya orang-orang penghafal Quran, negerinya para qori, orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang paling mulia di antara kita bukan orang yang dapat jabatan. Makanya kalau pengajian di kantor bisa jelas ini kursi pejabat orang kaya. Tapi kalau di masjid yang dapat kursi cuma satu, Abdul Somad. Tapi kursi ini pun tidak lama, hanya sampai selesai pengajian. Kalau sudah selesai pengajian,
Ustadz pun akan berdiri meninggalkan kursi, kursi pun diletakkan kembali ke gudang. Tidak ada yang bisa kekal abadi di atas ini. Andai selesai pengajian Ustaz Somad tetap bertahan di sini, panitia dan pengawalnya akan membisikkan ke telinga, Ustaz, acara sudah selesai. Semua akan berakhir pada masanya. Kita akan menghadap Allah membawa amal ibadah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Datang ibu-ibu di atas, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat. Loh, kok tahu? Nama suami saya Pak Salim. Biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dendam kesumat. Dan insya Allah yang hadir subuh ini semua hatinya bersih-bersih. Yang pejabat tidak kelihatan jabatannya, yang orang kaya tidak kelihatan hartanya, yang orang hebat tidak kelihatan kehebatannya, semuanya sama masuk ke dalam masjid, menempelkan keningnya ke lantai tempat yang diinjak-injak tapak kaki. Allahu Akbar. Gak ada mentang-mentang pejabat lalu pas sujud tadi ditempelkannya ke tiang. Allahu Akbar. Semuanya sholat rukun sahnya sujud, dan sujud itu rukun sahnya dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, satu kening menempel ke lantai, menunjukkan bahwa dia rendah, hina, tidak punya apa-apa, diciptakan dari tanah, berjalan sebentar di atas tanah, tak lama lagi dia pun akan menjadi tanah dan akan dimakan cacing. Ngaku apa yang kita sombongkan? Semua akan tinggal, semua tidak akan dibawa mati, walaupun sayapnya setengah mati. Apa namanya? Simbol kesayangan dari Bima akan dibawa pulang ke Riau, akan ditunjukkan ke anak cucu, ditulis, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis Sampolo dari Bima. Baju juga begitu, akan menjadi souvenir, diletakkan di rumah jadi museum. Tamu-tamu yang datang akan melihat, oh ini pakaian almarhum Abdul Somad dulu di Bima. Semua hanya tinggal kenangan. Yang kita tinggalkan kenangan baik atau kenangan buruk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tulislah, ingin meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama buruk. Nama-nama yang disebutkan oleh protokol kita tadi, nama-nama baik, hakim agung, qari-qari, orang mulia, sultan-sultan, menegakkan agama Allah. Ketika kau punya jabatan, punya kekuasaan, pakai untuk bangun masjid, pakai untuk bangun pesantren, pakai membangun Islamic Center, kirim anak-anak ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Darul Mustafa Tarif, ke Qarawiyyin Maroko, ke Zaitunah Tunisia. Mereka akan pulang menyebarkan dakwah Islam. Kalau kau bukan ulama, maka pahala ulama dapat. Kenapa? Karena mereka akan membuka pondok pesantren, menebarkan dakwah Islam. Kalau kau tidak menghafal Quran, bantu pondok pesantren, datangi anak-anak tahfiz Quran, tanya tuan guru, assalamualaikum tuan guru, waalaikumsalam, berapa anak tahfiz Quran yang belum bayar uang sekolah, anak yatim, fakir miskin dan du'afa, mana datanya? Ini datanya Pak, mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Data ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun uang yang kau belikan ke mobil, mobilmu akan dijual anak istrimu. Yang kau bangunkan ke rumah, rumahmu akan ditempati oleh orang lain. Yang kau belikan tanah, surat tanah akan diganti dengan nama lain dalam akte notaris Badan Pertanahan Nasional BPN. Tapi ada nama yang kekal abadi, nama dalam catatan malaikat. Walaupun tidak disebut Ustaz Abdul Somad, siapa yang membeli keramik, siapa yang membuat kubah, siapa yang berwakaf lampu, siapa yang membangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, karpet, sound system, meja, ini semua tidak luput dari catatan malaikat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Bapak
Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Mau hidup jadi orang kaya, silakan. Mau hidup jadi pejabat, silakan. Mau hidup jadi perampok, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan dimandikan, kau akan dikafankan, kau akan disolatkan, kau akan dikuburkan, dan kau akan ditinggal sendirian. Istrimu akan dipinang brownies berondong manis. Anakmu akan pergi meninggalkanmu, mengambil hartamu. Mereka berebut. Anakmu mungkin tidak terlalu ganas, tapi menantumu luar biasa. Tetanggamu, kalau dulu kau baik, dia akan kirimkan Al-Fatihah. Hari Jumat dia bacakan Yasin. Tapi kalau kau dulu sombong, maka dia bersenang dengan meninggalnya kau. Siapa meninggal? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Abdul Somad meninggal di Riau, jamaah di Bima mau bacakan Al-Fatihah? Alhamdulillah, jangan sekarang. Membaca Al-Fatihah sebelum doa, setelah doa, untuk orang yang hidup, untuk anak baik. Karena dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara antara engkau dengan Allah. Tapi katanya nggak boleh ada perantara, Pak Ustaz. Bukan seperti orang kafir musyrik jahiliyah. Perantaranya berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhid, Na'am. Itu yang nggak boleh. Perantara kita dengan Allah adalah amal soleh, bukan somat. Perantara kita amal soleh. Ada orang masuk ke dalam gua, tiba-tiba hujan gerimis, mau berlindung ke pohon kayu nggak ada, yang ada lubang tanah, masuk dia ke dalam gua, tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua, tertutup gelap, nggak bisa keluar. 3 orang, yang satu bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku punya pembantuku gajinya nggak diambil, tiba-tiba dia lari, dia nggak tahu kemana. Duitnya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, melimpah ruah. Setelah lama pembantuku datang, aku panggil dia, hei pembantu, sini sebentar. Pembantu itu datang, aku katakan kepada dia, dulu sebelum kau pergi gajimu tidak kau ambil. Betul, gajimu sudah kubelikan kambing, semua kambing ini milikmu. Kalau kau mau ambillah. Diambilnya semuanya. Parah juga pembantuku itu, satu pun tak ditinggalkannya. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amalku ini, maka terbuka pintu gua karena sedekah. Itulah keutamaan sedekah. Bertawassul kepada Allah dengan amal soleh, dikabulkan Allah. Tapi belum bisa keluar karena celahnya baru kecil saja yang terbuka. Orang yang kedua bertawassul lagi kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Aku pulang ke rumah membawa susu kambing. Anakku menangis kehausan, istriku menangis kelaparan, tapi tidak aku berikan susu kambing itu kepada mereka. Kutunggu ayah ibuku terbangun, karena aku pulang mereka sudah tertidur di tengah malam. Setelah mereka terbangun, aku berikan kepada mereka. Ayahku minum, ibuku minum. Kalau memang baktiku kepada orang tua ini bisa meringankan beban hidupku, maka bukakanlah pintu ini ya Allah. Terbuka. Itu berarti kita bisa berdoa kepada Allah dengan menyebut bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang berbakti pada orang tua. Yang ketiga, dia bukan orang kaya, dia tidak bisa bersedekah kambing, dia tidak bisa berbakti kepada orang tua karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan dia berkata, berdoa, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku, kami hampir berzina, tapi kemudian ketika aku akan melakukan perbuatan dosa, aku ingat kepada Engkau ya Allah, aku tidak jadi melakukannya. Kalau memang amal tidak jadi buat dosa ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa, kabulkanlah ya Allah. Terbuka pintu 2. Kenapa? Karena ada orang berdoa kepada Allah sebab tidak jadi melakukan perbuatan dosa, bisa juga dijadikan sebagai wasilah kepada Allah. Tapi tidak jadinya melakukan perbuatan dosa karena takwa kepada Allah. Jadi tidak bisa kita berdoa, ya Allah, aku tidak jadi melakukan perbuatan dosa karena takut ditangkap Satpol PP. Karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda yang mengawal ini juga dapat menjadi wasilah mendekatkan diri. Insyaallah, dengarkan
teriak aja lagi setan-setan. Ustaz Somad dalilnya mana? Kalau berteriak Allah Akbar itu setan lari. Hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari wa alaiha dhuratun sampai terkentut-kentut. Itu dalil bahwa setan itu kentut. Tapi tidak semua yang terkentut setan. Setan lari sampai terkentut-kentut. Itu dalil bahwa kalau takbir berkumandang setan lari. Itu juga dalil bahwa takbir itu mesti suara yang keras. Itu maka anak-anak muda ini bertakbir. Dari saya masuk, dari saya dengar Allah Akbar. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai yang menyambut ustaz itu kerasukan setan. Saking cintanya, setan bisa masuk karena terlalu cinta, setan juga bisa masuk karena terlalu sedih, setan juga bisa masuk kalau terlalu bahagia. Kalau melupakan Allah, maka sertakan Allah dalam setiap senang. Kalau hatimu senang, alhamdulillah. Kalau hatimu susah, inna lillah. Kalau anakmu dipuji, alhamdulillah. Ganteng ya anaknya, alhamdulillah. Doakan jadi anak soleh ya. Sertakan Allah. Terus sekarang banyak orang ketika dipuji, anaknya ganteng ya. Siapa dulu bapaknya? Melupakan Allah menyebabkan setan masuk. Makanya doa Nabi untuk cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, "U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma." Aku mohon perlindungan Allah untuk kalian berdua Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain supaya dijaga Allah dari apa? Min kulli syaitan, dari setan. Wa hammah, binatang berbisa. Wa min kulli ainin, dari pandangan mata. Lamma, yang menyebabkan sesuatu yang dapat mudaratkan dan mencelakakan. Berawal dari mata, melihat orang punya harta, melihat orang punya kuasa, melihat orang punya macam-macam lah. Saya tidak boleh sebut nama merek mobil, nanti jadi iklan gratis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali berpegang dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Ittaqullah, takutlah kalau kau mati menghadap Allah. Apa yang akan kau bawa? Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan muslim. Kita mau mati mulutnya mengucapkan sakratul maut, la ilaha illallah. Kan mudah mengucapkan la ilaha illallah itu Pak Ustaz. Paling mudah mengucapkan la ilaha illallah. Lebih mudah mengucapkan la ilaha illallah daripada mengucapkan Abdul Somad. Abdul Somad, bibirnya 3 kali rapat. Abdul Somad. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, gak perlu bibirnya rapat. La ilaha. Kenapa ucapan yang paling ringan adalah la ilaha illallah? Karena mati adalah saat yang paling berat. Makanya kita selalu mengucapkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Ucapannya ringan, tapi tak semua orang bisa mengucapkannya. Makanya kita mesti ditolong orang lain. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati itu ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kenapa ditalqinkan? Karena berat, godaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ringan sakratul maut. Amin. Jangan sangka, Ustaz Abdul Somad kan ustaz, dia sakratul maut itu nanti kalau ada jamaah yang mau ngajari, kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad mau meninggal dunia diajari tentang talqin atau tidak? Tetap diajar. Jangan sampai nanti ada anak muda yang bisikan la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad gak usah diajari, dia udah tahu bacanya. Siapapun itu sunnahnya tetap dibisikkan la ilaha illallah. Supaya apa? Karena ringannya adalah dengan pertolongan. La tuqra'u fi amrin asir. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarallah,
Kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam Muqaddimah surat Yasin, kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang susah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah membacakan Yasin ketika orang sedang sakratul maut. Itu dulu. Sekarang orang mau meninggal hidupkan TikTok. Anak-anaknya streaming. Hai guys, bapak saya mau mati. Tapi kalau kita istiqomah pengajian subuh ini, insya Allah kita semua diberikan husnul khatimah. Cepat betul waktu maghrib di Bima. Sudah jam 6:03. Kita akan jawab beberapa pertanyaan dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat yang lain yang sebelah, subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah, tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan, atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Setan yang sedang berzikir. Pak Ustaz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Ambali, Imam Ahmad bin Ambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar, sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok nggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Gak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kalau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsaduha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wa bataghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus.
Saya dikasih nasihat sama ketua DNI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Samad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustaz ceramah. Kadang kita mau pengajian, suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustaz itu suaranya seperti kumur-kumur. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah Hamid, rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound sistemnya mantap, cuman agak panas saja dikit. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustaz pakai baju baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustaz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi Arab Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustaz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia pun mengulangi sholatnya 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna rafi'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat gak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin. Karena nggak dibaca di mulut. Allah, 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 Allah. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya. Agak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuk, jangan. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumakninah. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2. Nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib, hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab itu nggak terlalu terpaksa kena ya. Nggak terpaksa nanti. Maaf yang biasanya saya cerita
tentang saya. Jadi masalah hidup kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, tidak ada sajadah. Sholat dia pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan. Tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu kan enggak diucapkan. Ngomong. Enggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Al. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya dia bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya muthala'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma halaltu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni anta al-qadim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi, insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali gak lengkap? Yang penting hati. Ini orang tidak belajar fikih, gak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustaz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, nggak mau. Nggak apa-apa, bagus.
Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abu Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah, 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaannya, pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi berarti enggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Enggak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukan. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah taqririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat bacanya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakat yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah wajhiyah itu fitah lain. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takrir. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariat. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai?
Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah tinggal tuh pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh, namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang, nanti kalau aku sudah tinggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sehatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sehatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an yasin, hatinya Al-Qur'an adalah yasin. Tidak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau nggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya nggak setuju, nggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah itu nggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadhus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Baca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar, apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak. Kalau nggak setuju, nggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi mandi. Banyak yang meremehkan merapatkan soft. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qata'a soffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan soft, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Subuh luruskan soft. Fa inna taswiyatas subuh min tamamis sholat. Sempurnanya sholat karena sempurnanya soft. 3. Fa inna taswiyatas subuh min iqamati sholat. Sempurnanya sholat, tegaknya sholat. Berarti kalau sholat tidak lurus, tidak tegak sholat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafan qulubukum. Jangan sampai sholat kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj,
tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru tidak terlalu keras. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Jadi kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, Imam tak mau walau dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, yang dipijamnya. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang gak sholat, untung aku gak sholat. Jadi soft ini, makanya imam gak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sahus subuh fa inna tasbihata subuh min tamamis sholat. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang. Dia tengok lurus, dia lihat lurus, dia tengok kaki, saddul halal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah sok ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Bacaan tentang sahus subuh itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf, maka luruskan. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah, sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya shaf. Mohon doakan remaja masjid Baitul Hamid agar istiqomah, Pak Ustaz. Semuanya, bukan yang remaja, yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Ya, oke. Mohon doa Ustaz, semoga usaha warung magnet rezeki berkah saya diluaskan dan dilancarkan. Inilah orang yang paling pandai mengambil kesempatan. Orang ramai, doanya dapat, iklannya dapat. Mantap, nanti videonya dipotong, diupload ke Instagram. Rezekinya tapi itu bukan pribadi, membantu umat dan membantu pembangunan masjid kampung saya. Allah Akbar. Mudah-mudahan adik-adik anak muda punya channel YouTube, hasilnya untuk buat bangun masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Amin. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz. Salam alumni 212. Ada lengkap semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak ada nanya, cuma itu aja. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin, anak cucu kita istiqomah iman dan Islam, diberikan Allah rezeki yang melimpah luas, baik kita bisa bangun